Teman-teman, ini saya ingin share tentang naskah artikel yang sedang saya review, teman-teman. Dari yang paling dasar ya, tujuan dari penelitian ini atau tujuan dari research ini gitu ya, sangat tidak tidak umum atau tidak pas kalau misal tujuan penelitian itu berupa ada dinomorin 1, 2, dan 3 seperti ini ya. Tidak umum di dalam suatu naskah artikel tujuan itu ditulis seperti ini gitu. Kemudian di metodologi yang saya ingin soroti adalah terkait dengan alat dan bahan di sini, teman-teman. Alat dan bahan dalam suatu naskah artikel ini sangat penting karena ini adalah informasi yang nanti akan memastikan apakah alat dan bahan ini nanti akan menghasilkan reproduksibilitas data yang benar gitu ya. Nah, apa yang diperlukan dari satu data alat dan bahan, yaitu tentang alat perlu merek, tipe, kemudian juga produsen, negara mana gitu ya. Ini harus tertulis atau di state dengan jelas, harus dengan clear gitu ya. Kemudian untuk bahan ini juga perlu di state bahan yang digunakan itu produsennya mana, dari negara mana. Karena ini juga seperti kita ketahui bersama bahwa setiap bahan yang digunakan dalam suatu proses formulasi itu setiap bahan misal sama-sama propilen glikol dari distributor atau dari produsen A dengan produsen B mungkin akan memiliki properties yang berbeda, maka sangat penting bagi kita untuk menstate atau menuliskan dia dari mana ya, seperti itu. Kemudian proses jalannya penelitian atau prosedur ini harus ditulis dengan sangat clear, teman-teman semua. Tidak boleh ambigu. Dan yang tidak kalah penting harus mencantumkan sitasi. Sitasi yang baik itu usianya harus 5 tahun terakhir. Artinya kalau ini akan diterbitkan di 2026, maka sitasinya harus pada rentang 2021 sampai 2026 gitu ya. Jadi di kisaran itu. Hal ini penting karena untuk memastikan bahwa artikel ini nanti dasarnya gitu ya, naskah artikel ini dasarnya adalah dari penelitian terbaru gitu, bukan sesuatu penelitian atau referensi yang sudah lama atau sudah lampau, yang artinya mungkin kalau misal dari disitasi dari penelitian yang sudah sangat lampau, apalagi lebih dari 10 tahun yang lalu, maka itu kemungkinan novelty-nya cukup rendah gitu ya, sangat rendah gitu. Kemudian di bagian formulasi, teman-teman, yang saya ingin sampaikan atau saya share adalah pada saat kita membuat suatu formula gitu ya, harusnya idealnya yang dioptimasi itu adalah excipientnya, bukan ekstrak atau bahan aktif. Apa sih tujuan kita memvariasikan dari ekstrak atau bahan aktif? Apakah terkait dengan potensinya? Jika memang itu berkaitan dengan potensi, maka ini harusnya dilakukan pada saat ekstrak atau bahan aktif berupa dalam kondisi tunggal, bukan dalam bentuk formula atau sediaan gitu ya. Dan ini harusnya kalau ekstrak dilakukan pada ranah biologi farmasi gitu ya, berupa ekstrak tunggal gitu, dilakukan identifikasi aktivitasnya. Kalau misal konsentrasinya sekian, bagaimana aktivitasnya, bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap aktivitas atau potensi, begitu ya. Jadi bukan pada bentuk formula atau bentuk sediaan gitu. Kemudian pada saat di pembahasan, teman-teman, di pembahasan di sini proses pembuatannya juga tidak clear begitu ya. Proses pembuatan dari sediaannya dibuat berapa replikasi gitu. Di sini hanya ada 3 formula dan konsentrasi ekstraknya berbeda.
otomatis apa yang mau dilihat dari sini? Ya, karena yang akan kita lihat kan bagaimana formula atau bentuk sediaan itu nanti mampu memfasilitasi bahan aktif untuk mencapai potensi yang diharapkan atau untuk mencapai satu organ target yang menjadi aksi dari bahan aktif ini gitu ya. Kemudian bagaimana stabilitasnya, mungkin kan seperti itu gitu ya. Tapi kalau misal yang dioptimasinya atau divariasikan adalah bahan aktifnya, maka ini jadi ambigu apakah ini memang pembuatan sediaan yang baik begitu ya. Kemudian pada saat evaluasi atau karakterisasi ini kan ada organoleptis, kemudian ada homogenitas, ada pH, ada daya sebar, ada daya lekat gitu ya, dan menggunakan kulit pula gitu ya. Nah, harusnya idealnya setiap uji yang dilakukan gitu ya, setiap uji yang dilakukan ini harus dituliskan secara terpisah sendiri-sendiri gitu ya, terpisah masing-masing, dan harus ditulis secara detail dan rinci gitu ya, dan mencantumkan sitasi gitu. Kenapa harus detail dan rinci? Karena nanti kalau misal ada pembaca yang akan mengadopsi atau menggunakan artikel ini sebagai referensi, dia harus tahu kan berapa banyak sampel yang digunakan dalam uji tersebut, bagaimana evaluasi atau parameter apa yang digunakan dalam uji tersebut, kriteria keberterimaannya seperti apa, karena ini nanti penting digunakan untuk kita sebagai peneliti untuk menyimpulkan atau menginterpretasikan apakah hasil penelitian ini berhasil positif atau justru berhasil negatif gitu ya. Itu berdasarkan data tersebut begitu, dan ini tidak muncul begitu. Analisis data ini harus menunjukkan bagaimana data itu disajikan, berasal dari replikasi berapa data gitu, jumlah n-nya berapa, 3, 4, 5, minimal 3. Di sini tidak ada data n-nya gitu ya. Kemudian analisis statistiknya bagaimana? Apakah menggunakan SPSS, apakah menggunakan Minitab, menggunakan taraf signifikansi atau taraf kepercayaannya berapa persen, kemudian bagaimana analisis itu dilakukan, apakah menggunakan t-test, ANOVA, atau menggunakan uji apa, ini tidak jelas sama sekali gitu ya. Kemudian hasil dan pembahasan teman-teman. Kalau kita lihat di sini pada saat uji screening pelarut disebutnya ya, di sini ambigu teman-teman. Kenapa? Karena datanya namanya screening pelarut. Kalau kita menyatakan propilen glikol yang terbaik, larut baik, data dasarnya apa untuk kita menyimpulkan itu? Apakah kelarutan bahan aktifnya? Berapa banyak bahan aktif yang bisa larut di sana? Harusnya ada data dong, ada penentuan kelarutan itu apakah secara semi kuantitatif ataukah secara kuantitatif gitu. Kalau secara kuantitatif, instrumen apa yang digunakan? Spektro kah? UV-Vis kah gitu ya? Spektro UV-Vis atau half PLC mungkin? Atau semi kuantitatif. Nah, tidak hanya cukup dengan data seperti ini ya, hanya larut baik, larut sedang, larut kurang. Apa maksudnya? Nah, ini data yang tidak baik teman-teman. Kemudian ini organoleptis. Di sini dituliskan bahwa sediaan itu berwarna orange pucat, orange muda, orange pekat. Halo, bukankah ini data disebabkan karena pengaruh konsentrasi ekstrak yang tadi bervariasi gitu ya, yang dibedakan antara F1, F2 dan F3 gitu ya. Nah, apa sih yang bisa dilihat dari sini? Jangan hanya menuliskan ulang data yang sudah disajikan secara tabel di sini, disajikan lagi dalam bentuk yang berbeda, dalam bentuk paragraf gitu ya. Ini contoh pembahasan yang tidak baik. Harusnya pembahasan yang baik itu harus melihat dari struktur, misal apa yang berbeda dari sini. Apakah warna yang dihasilkan ini atau tekstur yang dihasilkan ini disebabkan karena perbedaan struktur atau disebabkan karena perbedaan apa dari dasarnya. Jadi pembahasan itu harus lebih dalam dan lebih luas gitu ya. Nah, ini agak lucu gitu ya teman-teman.
kita masih di sini masih author masih mau berbicara tentang data atau evaluasi mutu. Tadi ada organoleptis, kemudian loncat ke homogenitas gitu ya. Tapi ujuk-ujuk muncul cycling test gitulah ya. Ujuk-ujuk muncul cycling test, di mana cycling test ini adalah uji stabilitas gitu ya. Jadi kalau kita menulis satu artikel, naskah artikel itu, bayangkan kita sedang menulis novel, menulis cerpen. Alur ceritanya itu harus runut gitu ya, tidak loncat-loncat seperti ini gitu. Kalau loncat-loncat seperti ini, apa yang bisa kita simpulkan gitu ya? Kalau saya mereview ini, saya juga agak bingung harus mereview seperti apa gitu teman-teman ya. Bayangkan dari uji mutu belum selesai kita bicara mutu udah ucuk-ucuk ke cycling test gitu ya. Nah, dan cycling test itu kita tahu bahwa ada 6 siklus ya, berarti harus ada 0 juga. Kenapa harus ada 0? Karena kan kita harus tahu pada saat sebelum dimasukkan ke siklus itu karakteristik sediaannya seperti apa gitu ya. Seperti apa? Kalau misal 0 waktunya sebelum siklus itu seperti ini. Kemudian nanti siklus 1, siklus 2, siklus 3. Nah, nanti kita bisa melihat pada siklus keberapa dia mengalami perubahan. Apa dampaknya paparan suhu yang cycling tadi terhadap karakter atau parameter yang kita amati. Nah, itu harus jelas dan harus clear gitu ya. Mohon maaf sekali bagi author yang sekarang saya review ini. Saya menyatakan bahwa artikel ini masih sangat kurang dan jauh dari kata layak untuk dipublikasi begitu. Namun tugas saya sebagai reviewer ya harus mereview dengan apa adanya. Maka saya akan review semampu saya dan nanti mudah-mudahan masukan yang saya tuliskan di sini bisa menjadi masukan atau data yang bisa untuk memperbaiki artikel ini menjadi naskah artikel ini menjadi lebih baik begitu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.